1024. Selamat, nama saya Nel Akmalia dengan NIM 240414401019. Dan perkenalkan, nama saya Sarah Vanessa Edia dengan NIM 240414401031. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 240414401026. Halo teman-teman, saya Anissa Anita dengan NIM 240414401001. Halo, perkenalkan saya Surya Mariana dengan NIM 2404141030. Dalam keperawatan maternitas, kita mengenal beberapa kondisi obstetrik, yang dimana diantaranya yang pertama abortus, plasenta previa, solusi plasenta, dan subtur uteri. Kehamilan adalah masa yang membahagiakan bagi seorang ibu. Namun, tidak semua kehamilan berjalan dengan lancar. Ada beberapa kondisi gawat darurat yang mengancam ibu dan janin. Resiko umum pada komplikasi ini yang pertama adalah usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Serta riwayat penyakit obstetri dan penyakit penyerta seperti hipertensi, DM, dan anemia. Dan memiliki kondisi gizi buruk. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu bisa USG dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta pemeriksaan tanda-tanda tekanan darah. Mari kita pelajari cara memahami, mengenali, dan mengetahui resiko serta memahami cara pencegahannya demi kesehatan ibu dan janin. Abortus adalah keluarnya janin sebelum usia kandungan 20 minggu. Jenis-jenis abortus yaitu incomplete, complete, spontan. Risiko yang dapat diambil yaitu pendarahan, anemia, infeksi. Pencegahannya ialah edukasi ibu hamil agar istirahat yang cukup, makan makanan yang bernutrisi, kurangi stres, dan kontrol kehamilan. Contoh kasus yang pertama ada abortus, yaitu pada ibu hamil 10 minggu mengalami pendarahan dan nyeri dan keluarnya jaringan janin. Tindakannya yang pertama ada observasi pendarahan, yang kedua ada siapkan kuritase, dan yang ketiga ada beri dukungan emosional. Komplikasi kedua, plasenta previa. Menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir yang dapat menyebabkan pendarahan tanpa nyeri. Kondisi ini dapat melakukan persalinan melalui operasi sesar. Jenis-jenisnya ada totalis, tersialis, marginalis, dan lain. Resikonya ada pendarahan berat, shock, anemia, dan kehilangan janin, kelahiran prematur, dan selanjutnya ada pencegahannya. Pencegahannya yang pertama ada pemeriksaan USG, hindari aktivitas berat, dan juga pantau tanda pendarahan. Kasus yang kedua yaitu plasenta previa. Pada ibu hamil 32 minggu mengalami pendarahan tanpa nyeri. USG, plasenta menutupi serviks. Tindakannya yang pertama adalah bed rest, yang kedua hindari HPV, yang ketiga yaitu observasi pendarahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke komplikasi ketiga, yaitu solusio plasenta. Solusio plasenta adalah lepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari tempat penetakannya sebelum janin dilahirkan. Apa sih faktor dan penyebab dari solusio plasenta ini? Yang pertama yaitu hipertensi pada kehamilan. Ini bisa berupa preeklamsia ataupun eklamsia. Lalu yang kedua ada trauma abdomen. Ini berupa cedera ya, bisa karena kecelakaan ataupun jatuh. Lalu yang ketiga tarik pusat terlalu pendek. Dan yang keempat karena ibunya merokok ataupun ibu hamil di usia yang sudah tua. Selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat dalam kasus ini? Yang pertama segera kita rujuk dan ditangani oleh fasilitas yang lengkap. Lalu yang kedua kita observasi tanda-tanda vitalnya seperti denyut nadinya dan tekanan darahnya. Lalu yang ketiga kita monitor janinnya. Lalu yang keempat kita memberikan dukungan emosional terhadap ibunya. Contoh kasus yang ketiga yaitu
tegang, janin tak bergerak, dan hipertensi. Tindakan yang pertama, rujuk segera. Yang kedua, siapkan operasi. Yang ketiga, pantau shock. Selanjutnya ada komplikasi keempat, yaitu ruptur uteri. Ruptur uteri adalah robekan pada dinding rahim saat persalinan akibat tekanan berlebihan. Resikonya trauma pada ibu, shock, pendarahan hebat, kematian ibu dan janin, dan kelamaan persalinan dan macet. Setelah itu, peran kita sebagai perawat apa sih? Yang pertama, pantau tanda-tanda vital, berikan dukungan emosional dan informasi kepada keluarga. Setelah itu, berikan keperawatan kepada ibu pasca operasi. Contoh kasus yang keempat, yaitu ruptur uteri pada ibu hamil. Dalam proses persalinan lama, tiba-tiba nyeri hebat, kontraksi hilang, dan janin tak terasa. Tindakannya yang pertama itu segera operasi, yang kedua infus cepat, yang ketiga pantau shock. Sekian dari video kami.